Amal sosial di bulan Ramadan, kajian dan mekanisme fidyah, pembuatan dapur fidyah, pengelolaan dan pendistribusian yang efektif, serta fidyah bagi ibu hamil dan menyusui dalam kajian fikih kontemporer. Oleh Ramlan Tuanku Guru. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, kesempatan yang luar biasa bagi umat Islam untuk memperbanyak ibadah dan amal sosial. Di bulan ini, selain berpuasa, umat Islam juga dianjurkan untuk berbagi dengan sesama, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Salah satu bentuk amal sosial yang penting adalah fidyah, yang diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu menjalankan puasa. Dalam hal ini, pengelolaan dan distribusi fidyah harus dilakukan dengan hati-hati, sesuai dengan prinsip syariat, agar manfaatnya tepat sasaran. Apa itu fidyah? Fidyah adalah bentuk pembayaran bagi orang yang tidak dapat menjalankan puasa karena alasan tertentu, seperti usia lanjut, sakit yang berkepanjangan, atau kondisi lain yang menghalangi seseorang untuk berpuasa. Fidyah diberikan berupa makanan pokok kepada orang miskin untuk menggantikan puasa yang ditinggalkan. Setiap hari yang ditinggalkan, seseorang diwajibkan memberikan satu mat, sekitar 3/4 liter, makanan pokok untuk satu orang miskin. Dasar hukum fidyah. Fidyah memiliki dasar hukum yang jelas dalam ajaran Islam, yang dapat ditemukan dalam beberapa sumber hukum utama berikut. 1. Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 184, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kewajiban puasa dan pengecualian bagi mereka yang tidak mampu. Dan barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, maka wajib mengganti puasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu dengan fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Qs. Al-Baqarah 184. Ayat ini menegaskan bahwa bagi mereka yang tidak bisa berpuasa karena sakit atau perjalanan panjang, mereka harus menggantinya dengan memberikan fidyah. 2. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan mengenai fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena usia lanjut atau sakit yang tidak dapat sembuh. Barang siapa yang tidak bisa berpuasa karena uzur, alasan syar'i, maka ia memberi makan kepada seorang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Hari, Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan kewajiban memberikan fidyah bagi yang tidak mampu menjalankan puasa karena alasan tertentu, dan memberi makan orang miskin menjadi solusi untuk mengganti puasa yang ditinggalkan. Fidyah bagi ibu hamil dan menyusui dalam kajian fikih kontemporer. Di dalam kajian fikih kontemporer, masalah fidyah bagi ibu hamil dan menyusui menjadi salah satu isu yang sering diperbincangkan, terutama terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Beberapa ulama berpendapat bahwa ibu hamil dan menyusui yang tidak dapat berpuasa di bulan Ramadan, misalnya karena kekhawatiran akan kesehatan dirinya atau bayinya, wajib memberikan fidyah sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan. Namun, terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai kewajiban ini. Pendapat umum dalam fikih klasik. Dalam fikih klasik, para ulama sepakat bahwa seorang wanita yang tidak dapat berpuasa karena kondisi tertentu, seperti sakit, usia lanjut, atau hamil, boleh tidak berpuasa. Mereka kemudian diwajibkan menggantinya dengan fidyah, yaitu memberi makan orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Beberapa mazhab seperti mazhab Hanafi dan Syafi'i menyatakan bahwa seorang ibu hamil atau menyusui yang khawatir akan kesehatan dirinya atau bayinya harus memberikan fidyah, meskipun tidak diwajibkan mengganti puasa. Pendapat fikih kontemporer. Dalam fikih kontemporer, pendapat mengenai fidyah bagi ibu hamil dan menyusui menjadi lebih fleksibel. Para ulama kontemporer, seperti Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fiqh Al-Zakat, menyatakan bahwa ibu hamil dan menyusui yang khawatir akan keselamatan diri atau bayi mereka, baik karena kekurangan gizi, dehidrasi, atau faktor lain yang membahayakan kesehatan, boleh tidak berpuasa dan memberikan fidyah sebagai pengganti puasa yang ditinggalkan. Beberapa poin penting dalam kajian fikih kontemporer mengenai fidyah untuk ibu hamil dan menyusui. 1. Fidyah sebagai pilihan utama. Jika seorang ibu hamil atau menyusui tidak bisa menjalankan puasa dengan alasan kesehatan, mereka dapat memilih untuk memberikan fidyah, yaitu memberi makan satu orang miskin untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. Namun, fidyah ini tidak menggantikan puasa, melainkan sebagai solusi bagi mereka yang tidak bisa berpuasa karena kekhawatiran terhadap kesehatan. 2. Harus ada alasan yang valid. Fidyah hanya diberikan jika ibu hamil atau menyusui memiliki alasan yang kuat untuk tidak berpuasa, seperti kondisi medis yang dapat membahayakan dirinya atau bayi. Dalam hal ini,
Konsultasi dengan dokter atau tenaga medis sangat dianjurkan untuk memastikan bahwa berpuasa dapat membahayakan kesehatan. 3. Puasa tidak wajib bagi ibu hamil dan menyusui yang sakit atau takut terhadap kesehatan. Dalam Fiqh al-Islami wa Adilatuhu karya Dr. Wahbah al-Zuhaili, dikatakan bahwa wanita hamil atau menyusui yang merasa khawatir jika berpuasa akan membahayakan kesehatan mereka atau anaknya, maka puasa tersebut tidak diwajibkan, dan mereka bisa memberikan fidyah. 4. Mengganti puasa setelah kondisi pulih. Selain fidyah, jika kondisi kesehatan ibu hamil atau menyusui membaik setelah Ramadan, mereka diwajibkan untuk mengganti puasa pada hari-hari yang ditinggalkan, kecuali jika mereka mengalami kondisi medis yang permanen. Namun, jika tidak dapat menggantinya, fidyah tetap menjadi kewajiban. 5. Pemberian fidyah lebih baik daripada mengganti puasa dengan sulit. Sebagai contoh, apabila seorang ibu hamil atau menyusui merasa bahwa mengganti puasa akan membahayakan dirinya atau bayinya, maka memberikan fidyah lebih dianjurkan daripada memaksakan diri untuk berpuasa, demi menjaga keselamatan ibu dan anak. Mekanisme pelaksanaan fidyah bagi ibu hamil dan menyusui. 1. Menentukan jumlah fidyah. Setiap hari yang ditinggalkan, ibu hamil atau menyusui diwajibkan memberikan 1 mat, sekitar 3/4 liter, makanan pokok kepada satu orang miskin. Jadi, jumlah fidyah yang diberikan akan disesuaikan dengan jumlah hari puasa yang ditinggalkan. 2. Jenis makanan yang diberikan. Makanan yang diberikan dalam fidyah bisa berupa bahan pokok yang biasa dikonsumsi masyarakat setempat, seperti beras, gandum, atau kurma. Makanan yang diberikan sebaiknya bergizi agar memberikan manfaat bagi penerima. 3. Pemberian fidyah secara langsung atau melalui lembaga sosial. Fidyah bisa diberikan langsung kepada orang miskin atau melalui lembaga sosial yang amanah untuk menyalurkannya kepada yang berhak. Pembuatan dapur fidyah, solusi pengelolaan yang efektif. Untuk mempermudah pengelolaan dan distribusi fidyah, pembuatan dapur fidyah menjadi solusi yang efektif. Dapur fidyah berfungsi sebagai tempat untuk mempersiapkan makanan yang akan dibagikan langsung kepada orang miskin, terutama di bulan Ramadan. Dengan adanya dapur fidyah, pengelolaan fidyah bisa dilakukan dengan lebih efisien dan praktis. Langkah aplikasi dalam pengelolaan dan distribusi fidyah. Berikut adalah langkah-langkah praktis yang dapat diterapkan dalam pengelolaan fidyah melalui dapur fidyah, termasuk bagi ibu hamil dan menyusui. 1. Koordinasi dengan lembaga sosial dan masyarakat. Lembaga sosial yang memfasilitasi fidyah untuk ibu hamil dan menyusui harus dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan, seperti rumah sakit, klinik ibu dan anak, serta panti asuhan. 2. Pengumpulan donasi dan sumber daya. Penggalangan dana atau pengumpulan bahan makanan untuk dapur fidyah, baik di Ramadan maupun pasca Ramadan, melibatkan partisipasi masyarakat dan donatur yang tulus. 3. Pendistribusian makanan. Makanan yang telah disiapkan di dapur fidyah harus dibagikan kepada mereka yang membutuhkan, termasuk ibu hamil dan menyusui yang tidak dapat berpuasa. 4. Monitoring dan evaluasi. Evaluasi penting dilakukan untuk menilai efektivitas pemberian fidyah kepada ibu hamil dan menyusui, serta distribusinya agar tepat sasaran. Kesimpulan, pemberian fidyah di bulan Ramadan adalah salah satu bentuk amal sosial yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam fikih kontemporer, terdapat perhatian khusus terhadap ibu hamil dan menyusui yang tidak mampu berpuasa, dengan pendapat yang lebih fleksibel dan mempertimbangkan kondisi kesehatan mereka. Pembuatan dapur fidyah menjadi solusi yang efisien dalam mengelola dan mendistribusikan fidyah kepada mereka yang membutuhkan, baik itu di bulan Ramadan maupun pasca Ramadan. Dengan pengelolaan yang baik dan transparansi, fidyah dapat memberikan manfaat besar bagi umat Islam, terutama ibu hamil dan menyusui yang memerlukan bantuan, serta memperkuat solidaritas sosial.